Selamat datang di channel Literatus. Inilah deretan pernyataan kontroversi Profesor Edy Hyaryadj dalam kasus kopi sianida. Sebagaimana diketahui bersama, Profesor Edy adalah salah satu profesor muda yang memiliki intelektual mapan. Ia harus diakui sebagai salah satu dari sedikit orang yang memiliki kemampuan intelek mumpuni. Tidak heran, selama karirnya sebagai akademisi, ia telah 800-an kali menjadi saksi ahli. Profesor Edy juga kental dikenal publik sebagai saksi ahli kasus kopi sianida yang paling getol menyuarakan bahwa Jessica Wongsolah pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Belakangan, profesor cerdas ini menjadi tersangka kasus korupsi dana 7 miliar. Kini, ia menjadi tersangka KPK. Inilah deretan pernyataan kontroversi Profesor Edy Hyaryadj. Pertama, bantah Jessica dimasukkan sel tikus. Dalam acara podcast Deddy Corbuzier, Profesor Edy mengatakan bahwa pengakuan Jessica terkait dirinya dikurung di sel tikus tidaklah benar. Profesor Edy bahkan menegaskan bahwa tidak ada yang namanya sel tikus. Pernyataan Profesor Edy tentu saja pembohongan publik. Mengapa demikian? Karena sel tikus itu benar-benar nyata. Hal ini diakui oleh seorang pensiunan polisi dengan pangkat terakhir Kompol, yaitu Kompol Benny Leobetti. Bapak Leobetti yang mengaku pernah bertemu langsung Jessica, mengatakan bahwa sel tikus itu benar-benar ada dan nyata. Ia menerangkan bahwa menempatkan seorang tahanan di dalam sel tikus sebagai upaya lazim dalam penyidikan. Lalu, siapa yang Anda percaya, Profesor Edy dan Deddy Corbuzier atau Purnawirawan Benny Betty? Kedua, bantah keterangan Dr. Jaya terkait jasad Mirna yang tidak diotopsi. Dalam acara podcast Denny Sumargo, Profesor Edy pernah menerangkan bahwa penjelasan Dr. Jaya terkait jenazah Mirna yang tidak diotopsi sebagai kekeliruan. Menurut Profesor Edy, mayat Mirna sudah dilakukan otopsi sesuai keterangan polisi dan JPU. Padahal, orang pertama yang menangani mayat Mirna adalah Dr. Jaya, dan menurut kesaksian Dr. Jaya, mayat Mirna tidak pernah dilakukan otopsi, hanya mengambil sampel lambungnya saja. Dr. Jaya menjelaskan bahwa, yang namanya otopsi, maka harus dilakukan pembedahan dari kepala, dada, dan perut. Tujuannya, untuk memeriksa setiap organ yang ada di kepala, dada, dan perut. Artinya, hanya mengambil sampel lambung, sama sekali tidak layak disebut otopsi. Ketiga, sebut Jessica datang ke Olivier 3 hari sebelum eksekusi. Pernyataan Profesor Edy yang satu ini, sangat berbahaya. Bayangkan ketika dia memberikan kesaksian sesat ini di pengadilan dan majelis hakim mempercayainya. Bukankah ini sangat fatal? Kalau Profesor Edy memberikan keterangan ini di pengadilan, maka sudah tentu ia telah memberikan kesaksian palsu. Menurut pasal 174 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap kesaksian palsu diancam dengan penjara 7 tahun. Pernyataan Profesor Edy yang menyesatkan, yakni tentang Jessica sudah datang ke Cafe Olivier 3 hari sebelum peristiwa kematian Mirna. Pada akhirnya diakui Profesor Edy sebagai kekeliruan. Profesor yang menjadi tersangka suap 7 miliar ini pun, akhirnya meminta maaf dan menyatakan keliru membaca CCTV. Keempat, tentang reaksi negatif Jessica terhadap manajer Cafe Olivier. Profesor Edy ternyata tidak saja fokus bicara keahliannya, dalam bidang hukum pidana, ia juga bicara psikoanalisis. Dalam perdebatannya pada sebuah acara di salah satu stasiun TV, Profesor Edy menjelaskan bahwa tingkah Jessica yang bertanya kepada manajer Olivier merupakan reaksi negatif. Menurut Profesor Edy, reaksi negatif Jessica menjadi salah satu indikasi bahwa memang Jessica lah orang yang menaruh racun pada kopi Mirna. Padahal, reaksi negatif ketika berhadapan dengan suatu masalah merupakan hal wajar. Lagi pula, dokter psikologi dari penyidik dan JPU menyatakan Jessica sehat secara psikologi. Kelima, menyatakan bahwa terlalu bodoh ketika kasus pembunuhan tanpa otopsi. Kalau dicermati, Profesor Edy menyampaikan suatu pernyataan yang dapat kita katakan pernyataan yang sifatnya self-evident atau pembenaran sendiri dari Profesor Edy. Sebagaimana kita ketahui bersama, mayat Mirna tidaklah pernah dilakukan otopsi, sebagaimana yang sesuai dengan prosedur otopsi yang valid dan benar. Jasad Mirna tidak pernah dibedah secara keseluruhan atau otopsi, melainkan hanya ambil sampel cairan lambungnya saja. Ini artinya,
Ketika Profesor Edi katakan bahwa terlalu bodoh ketika peristiwa pembunuhan tidak dilakukan otopsi, maka disinilah kita pahami bahwa Profesor Edi terlalu buta melihat kasus ini. Profesor korup ini lebih percaya dengan akal-akalan busuk penyidik yang mengatakan mengambil sampel lambung saja sudah dapat dikatakan sebagai otopsi. Padahal, nyata-nyata secara forensik, itu bukanlah otopsi. Keenam, mengatakan kalau bukan Jessica, apakah hantu? Pernyataan Profesor Edi yang satu ini, sangat-sangat fatal dan berbahaya. Bagaimana mungkin, seorang saksi ahli, menghakimi seseorang, dengan begitu buta? Padahal, proses persidangan Jessica yang amat rumit dan menyita waktu, tidak pernah mampu membuktikan bahwa, Jessica, memang benar-benar orang yang telah meracuni sahabatnya Mirna. Pernyataan Profesor Edi yang berdasarkan gerak-gerik Jessica di lokasi ini, terlalu bersifat menghakimi. Padahal, Profesor Edi tidak memiliki hak untuk memberi penghakiman seperti itu. Lagi pula, Profesor Edi seharusnya hanya berfokus pada urusan hukum pidana, sesuai keahliannya, bukan menjadi ahli di segala bidang. Jangan lupa dukung channel ini.